Halo para pendengar dan para penonton dimanapun kalian berada. Balik lagi di konten tahunan kita, yaitu Anime of the Year tahun ini. Ini adalah konten kolaborasi dari berbagai macam channel YouTube anime dan sejenisnya mengenai anime terbaik yang sudah mereka tonton di tahun 2023 ini. Tahun kemarin, gue berhasil mengajak 16 channel YouTube anime untuk ikutan Anime of the Year. Dan kira-kira berapa banyak channel YouTube yang berhasil gue ajak di tahun ini? Kalau kalian penasaran, silahkan tonton dan hitung sendiri. Gue nggak akan spoiler, karena gue pengen lihat seperti apa reaksi kalian ketika tahu siapa saja channel YouTube yang muncul di konten ini. So, jangan lupa komen kalau ternyata ada momen yang berhasil ngebuat kalian terkejut. Dan kira-kira anime apa saja yang akan disebutkan di konten ini? Apakah anime favorit kalian bakal disebutkan juga? Lagi-lagi, kalau kalian penasaran, silahkan tonton sendiri. So, ini dia Anime of the Year 2023. Selamat menonton! Halo para wibu, gue VLT yang mungkin lu pada tahu dari channel Fanime. Gue diajak Megane Sensei buat ngisi Anime of the Year tahunan dia, dan gue berterima kasih banget udah di-invite ke sini. Tapi gue bingung ya, kenapa nama dia Megane Sensei tapi dia nggak pakai kacamata? Anime of the Year 2023. Gue baru aja ngomongin ini di video gue yang baru, dan di video itu Anime of the Year gue adalah Sousono Frieren atau Frieren Beyond Journey's End. Ini anime yang bener-bener bagusnya tuh, bagus banget. Dan bahkan gue berani bilang, anime ini mungkin adalah anime terbaik sepanjang masa sampai detik ini. Gue ngerasa semua yang mereka tunjukin di layar bener-bener bisa gue apresiasi banget. Pacing story yang santai, animasi imba madhouse, world buildingnya bagus, ending song yang mantep banget cok. Karakternya gue suka semua, punya banyak komedi, dan pastinya story yang menarik dan secara gak langsung punya beberapa nilai moral. Gue ngerasa semua yang mereka lakuin itu bener-bener pas banget. Kayak direksi voice acting yang sengaja dibuat diincil gitu, ataupun animasi yang gerakannya santai tapi sakuga gini. Ngepas banget sama tema animenya. Gue seriusan nonton banyak banget anime tahun 2023 ini, dan gue ngerasa Frieren itu udah beda level dia. Kayak Saitama lagi ngeliatin Cosmic Garo. Gue gak tahu lagi harus ngomong apa soal anime ini selain kalau lu belum, nontonlah Frieren. Oke, gitu aja dulu dari gue, dan lanjut ke kreator selanjutnya. Hai, gue Nunu dari Nunu Scarlet, dan gue diundang di sini buat nentuin Anime of the Year 2023 versi gue, yang pastinya jatuh kepada anime Oshinoko. Anime yang digarap oleh Doga Kobo Studio hasil adaptasi manga oleh Aka Akasaka Sensei dan diilustrasikan oleh Mengo Yokoyari Sensei. Temanya sendiri supernatural, drama, dan seputar dunia industri hiburan. Ceritanya tentang idol muda berbakat di Jepang bernama Ai Hoshino. Di sisi lain ada Goro Amemiya, seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit dan ngefans banget dengan Ai. Suatu hari Ai Hoshino datang ke tempat Goro karena doi bunting alias hamil besar. Kaget idol kesukaannya bunting tapi tetap membantu Ai untuk melahirkan dengan lancar. Namun sebelum melahirkan, Goro dibunuh oleh orang misterius yang diduga sebagai penguntit. Goro yang sudah tewas kemudian bereinkarnasi menjadi salah satu anak kembar laki-laki Ai bernama Aquamarine Hoshino. Dia punya kembaran perempuan bernama Ruby Hoshino yang kadang akrab, kadang enggak. Hari berjalan dengan normal, nama Ai juga makin mendunia, tetapi di puncak karirnya, Ai Hoshino harus terbunuh oleh fans fanatiknya. Tidak terima kematian Ai, Aquamarine berusaha mencari dalang di balik pembunuhan Ai. Kenapa gue suka anime ini? Anime lain juga pasti bagus ya, tapi sebagai orang yang gak terlalu suka idol, pas nonton anime ini wah bagus banget. Sedihnya dapet, unsur balas dendamnya juga terasa, dan punya banyak misteri serta drama yang berkualitas. Jadi ini bukan anime idol ceria yang apa sih konfliknya cuma seputar pertemanan doang, tapi anime ini lebih dari sekedar anime idol. Oshinoko pantas menyandang gelar Anime of the Year versi Nunu Scarlet. Dan mari kita beralih ke teman-teman lainnya. Ni hao, gue Hobi dari channel Hobi Reviews. Gila, YouTuber kecil diajak collab loh. Jadi, seperti yang kalian udah tahu, Megane Sensei ngajak gua sama konten kreator lain buat bikin video tentang anime yang menurut kita jadi Anime of the Year. Susah sih kalau disuruh milih. Soalnya anime yang bagus di tahun ini tuh banyak banget. Tapi nih ya, kalau milih Vinland Saga Season 2 nanti malah di komen Season 1 lebih bagus, Season 2 mah ngantuk. Kalau milih Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei, sama si Boomer Native Isekai, kayaknya udah kebanyakan deh yang milih. Kalau milih Attack on Titan si paling final season nanti malah dikatain gara-gara ending yang katanya jelek. Aduh, gimana ya? Harus apa gue? Makanya, daripada ribet-ribet, mending gue milih Issei Levi aja. Ini mah bukan Anime of the Year lagi, tapi anime terbaik sepanjang masa. Karena berhasil membuat darah gue mendidih karena saking gedeknya gue sama NMC. Enggak, bercanda. Anime of the Year gue adalah Tengoku Daimakyo atau Heavenly Delusion. Anime ini lumayan tenggelam anjir. Nggak begitu banyak orang yang tahu sama anime ini. I am under the water
Please help me. Jadi animenya ini menceritakan tentang dunia di masa depan yang sudah hancur dan dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang memakan manusia. Di sepanjang cerita, kita ditunjukkan dua sudut pandang. Sudut pandang orang yang berada di luar yang berusaha untuk bertahan hidup, dan sudut pandang anak-anak super yang tinggal di dalam suatu tembok yang melindungi mereka dari dunia luar. Di satu sisi, mereka mempunyai sebuah tujuan, yaitu untuk mencari sebuah tempat yang bernama Tengoku atau surga, sambil berusaha untuk bertahan hidup dari serangan makhluk pemakan manusia. Di satu sisi yang lain, ada anak-anak yang penuh dengan rasa penasaran. Mereka ingin tahu dunia luar, mereka perlahan-lahan melakukan sesuatu yang asing bagi mereka dan menyadari perasaan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. No kiss before marriage. Yang gue suka dari anime ini adalah storytellingnya. Cara mereka nyeritain ceritanya ini unik loh. Jadi dari satu perspektif ke perspektif yang lain, timelinenya juga beda. Mereka nggak ngejelasin sesuatu pakai naratif panjang nggak jelas tentang gimana nih bocah bisa punya kekuatan super yang berbeda. Kenapa ada makhluk yang kayak gini? Semuanya itu bukan sesuatu yang dijelasin dengan berurutan, tapi sesuatu yang harus lu cari tahu sendiri. Mungkin segitu aja sih buat review gue tentang Tengoku Daimakyo. Jangan lupa mampir ke channel gue, namanya Hobby Reviews. Dan sekarang, kesempatan ini bakalan gue oper ke konten kreator lain. Hai, Jared Desuyo, gua Jared Fajiranto dari Ghosts Comic, dan gua di sini diundang sama Megane Sensei, yes, waifu gua Megane semua, untuk ngebahas tentang Anime of the Year di tahun 2023 ini. Makasih sebelumnya buat Megane Sensei udah ngundang, dan sekarang kita langsung ke topiknya aja deh. Anime of the Year 2023. Gua ada dua kandidat sih, tapi lebih ke kayak satu yang paling bikin gua demen nonton terus-menerus, sama satu lagi yang menurut gua salah satu anime yang paling unik di tahun ini. Pertama yang bikin gue pengen nonton terus itu jelas-jelas Oshinoko. Dramanya dapet, stylenya asik, cantik-cantik waifu-waifunya. Dan di sini kita bisa lihat secuil realita industri idol dan aktris dan aktor Jepang yang memang ya banyak lika-likunya ya. Openingnya tentu saja numero uno, makanya gue parodiin sama Apple. Jadi artis punya panggung, semua menganggapmu seorang. Entah, feel baca Oshinoko sama feel nonton Oshinoko tuh menurut gue beda. Dan Oshinoko ini satu-satunya anime yang bikin gue nunggu terus tiap minggu biar bisa nonton lagi. Karena kebanyakan kayak gue, nunggu udah kelar aja atau enggak ya gue nggak tonton gitu. Karena udah tahu dari manganya atau gimana gitu. Nah, buat yang paling unik, nah ini gue nggak tahu bisa disebut anime atau enggak. Karena dia adaptasi dari komik Amerika, tapi dia animenya diproduksi sama ya studio anime Science Saru. Tapi gue anggap anime aja lah, Scott Pilgrim Takes Off. Karena ya untuk tahun ini tuh menurut gua anime ini salah satu jadi anime yang paling unik karena dia adaptasi dari komik Amerika, stylenya style Amerika, tapi dianimasiin sama studio Jepang. Dan animasinya juga ya animasi style Jepang. Ya emang ceritanya agak nggak make sense atau kayak ya kadang-kadang ada yang bikin hah gitu kan, tapi ya tetap gue enjoy nontonnya. Dan itu kan langsung ada semua ya, langsung buat satu kali maraton ya gue tonton sampai akhir. Dan ya gue puas dengan pembawaannya gitu. Ya salah satu experience unik selama gue nonton anime lah. Mungkin ada yang nanya mana Frieren. Gue enjoy Frieren tapi lewat meme-nya. Ya paling itu dari gue. Sekali lagi makasih buat Megane Sensei udah ngundang. Dan ya semoga anime of the year-nya itu mungkin kalian setuju dengan gua. Ya nggak setuju juga nggak apa-apa sih ya. Karena balik lagi ini kan anime of the year bagi gua gitu kan. Oke, paling itu aja dari gua. Thank you ya. Kita lempar ke selanjutnya. Oke, pada saat gua membaca email undangan ini, di kepala gua langsung muncul 7 judul. Dan karena gua bodoh dalam memilih hal favorit, gua akan memilih anime of the year 2023 melalui proses eliminasi. 7 judul ini adalah anime yang season 1-nya tayang pada tahun 2023. Jadi tidak ada yang season 2, karena gue males, nanti opsinya kebanyakan. Kita mulai. Dari 7 judul ini, gue akan coret Sousou no Frieren, Shangri-La Frontier, dan Kusuria no Hitorigoto. Karena pada saat video ini dibikin, mereka belum tamat. Jujur gue pengen pilih Frieren atau Kusuria karena gue lagi suka banget sama dua ini. Tapi nggak lucu kalau nanti tiba-tiba ada pengumuman delay karena animenya tuh masih tayang sampai 2024. Tersisa 4 dan seperti yang tadi gue bilang, gue nggak pengen ada delay ya karena delay itu sensitif banget di tahun 2023 dan itu menyebalkan. Jadi gue akan mencoret Zom 100. Dan gue yakin orang juga lebih ingat sama delaynya dibanding zombinya. Tersisa 3 judul. Tiga-tiganya adalah adaptasi manga dengan kekuatannya masing-masing. Tengoku Daimakyo dengan dunia dan alur ceritanya yang menurut gue sangat memukau. Itu indah banget dunianya. Lalu ada Oshinoko dengan episode satunya yang sangat impactful, viral, dan karakternya yang sangat bervariasi. Dan ada Boku no Kokoro no Yabayatsu dengan dada heroinnya yang besar. Karena temanya adalah Anime of the Year dan konten gue di tahun 2023 ini banyak soal rekomendasi, gue akan bikin tolak ukur Anime of the Year versi Asaga Merinen tahun ini adalah gue harus bisa merekomendasikan anime ini kepada siapapun. Entah itu cowok, cewek, wibu, normis, furry, apapun lah.
dan membuat mereka setidaknya mencoba untuk menonton atau tertarik untuk nonton. Jadi gue akan masukin faktor distribusi di sini. Ya mungkin dari beberapa dari kalian ini nggak penting ya, tapi anggaplah ini sudut pandang yang berbeda aja. Dan gue ngomongin distribusi yang legal ya. Dua di kanan ini lebih mudah dicari dan lebih mudah gue rekomendasikan ke teman-teman gue yang awam karena nontonnya banyak, platformnya juga lebih dari satu. Sementara yang kiri itu eksklusif pada sebuah platform yang harus berbayar. Jadi ini gue coret. Tersisa 2. Dua-duanya juga punya masa depan yang cerah karena sudah dapat pengumuman season 2. Ya, mereka dua-duanya dapat season 2. Dan gue kayaknya akan lebih memilih Oshinoko, lebih condong ke sana karena episode satunya tuh yang emang wow banget. Banyak teman-teman gue yang bahkan gak tertarik sama anime itu pengen coba nonton, artinya memang daya tariknya kuat. Dan variasi karakternya juga bisa menarik pasar cowok maupun cewek. Kita baru ngomongin soal karakter, belum ngomongin marketing kolaborasinya juga, yang memberikan fanservice kepada para sepuh dan membuat yang awam untuk lebih tertarik nonton. Dan kita ngomongin soal tertarik ya, bukan masalah bagus atau jelek karena itu udah masuk ke selera. Kalau misalkan lu nggak paham soal selera, nih gue kasih contoh. Mau gue jelasin Nakano Nino adalah perempuan terbaik, kalau lu suka Nakano Miku ya lu pasti tetap milih Nakano Miku kan? Karena ya nggak semua manusia punya kecerdasan elit buat memahami kesempurnaan Nino. Jadi ya mau gimana lagi? Sekian dari gue, dan pilihan gue adalah Oshinoko karena lebih bisa dipahami banyak orang, viral juga ke banyak pihak. Gue yakin kita pasti punya opini berbeda, tapi kalau kalian nonton semua kreator yang ada di kolaborasi ini, hobi kita pasti nggak jauh beda. Makasih buat Megane Sensei yang udah ngundang, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton, dan next untuk kreator berikutnya. Yo, halo semua. Berhubung udah akhir tahun, kali ini aku akan memilih Anime of the Year untuk tahun 2023 ini. Sebelumnya aku berterima kasih untuk Bang Meg dari channel Megane Sensei yang mengundang aku untuk berpartisipasi dalam video Anime of the Year tahun ini. Dan untuk Anime of the Year tahun 2023 ini, menurut channel Dekun Anime, jatuh ke anime Vinland Saga season kedua. Ini alasannya. Anime Vinland Saga season 2 ini cukup unik. Cerita di anime ini penuh dengan filosofi dan pelajaran hidup. Di sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Thorfinn. Setelah balas dendamnya selesai, dia menjadi tanpa arah dan mencoba mencari apa arti dari hidupnya. Di sisi lain, Kanur, seorang anak yang polos dan penakut, berkembang menjadi seorang raja yang penuh intrik dan juga tipu muslihat yang licik. Kedua karakter ini berkembang menjadi pribadi yang sangat berbeda, tetapi hal ini terjadi karena alasan yang sama, yaitu perang dan balas dendam. Anime ini seakan menyeleksi penontonnya di beberapa episode awalnya, yang mana aku yakin sebagian dari kalian tidak puas karena gejolak genre action di dalam diri kalian pudar setelah menonton beberapa episode awal dari anime ini. Tapi emang itulah esensi cerita dari Vinland Saga season 2 ini. Anime ini memberikan kita pemahaman kalau tidak semua hal harus diselesaikan dengan peperangan ataupun balas dendam. Di sini hal yang paling aku suka di anime ini, bagaimana cara Thorfinn berkembang dan bersikap dalam setiap masalah yang terjadi. Bagaimana sangat berisinya setiap ucapan yang dikeluarkan Thorfinn kepada Kanot, dan bagaimana seharusnya segala hal dapat diselesaikan dengan berbicara menggunakan kepala yang dingin. Serta bagaimana Kanot akhirnya berkembang menjadi karakter yang sangat berwibawa setelah pertemuannya kembali dengan si Thorfinn. Kita juga bisa melihat Thorfinn yang dapat pulang kembali ke kampung halamannya dan akhirnya menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Tidak ada hal yang bisa aku utarakan selain betapa bagusnya ending cerita anime ini dieksekusi. Meski sebagian orang sudah kecewa karena awal perkembangan karakter Thorfinn, tapi percayalah, tidak ada ending yang lebih baik di anime dengan tema peperangan selain perdamaian. Itu aja dari aku, Dekun Anime. Setelah ini kalian juga bisa mendengarkan pendapat teman-teman kreator anime lainnya mengenai Anime of the Year tahun 2023 ini. Terima kasih. Hey, gue dari channel Robin aja. Agak susah buat gue untuk milih anime terbaik di tahun ini. Tapi, gue ada 3 pilihan buat anime baru, yaitu Tengoku Daimakyu, Pluto, dan Soso no Frieren. Yang dimana buat anime lanjutan, itu diantara Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Vinland Saga, Mushoku Tensei. God damn, banyak banget anime bagus tahun ini. Tapi kalau gue harus milih anime lanjutan yang terbaik, gue milih Attack on Titan. Kenapa? Lu tahu kenapa? Ini tamatnya Attack on Titan, men, yang dimana salah satu anime terbaik selama bertahun-tahun lamanya, dan semua orang tahu seberapa bagusnya anime ini. Dan buat anime baru, gue mikir panjang banget mau milih yang mana. Dan gue berakhir dengan memilih Soso no Frieren. Gue tahu itu mungkin jawaban yang udah jelas. Gue hampir milih Pluto daripada Frieren, tapi gue pikir-pikir lagi kayak ya Soso no Frieren yang terbaik. Kalau gue harus nyebut apa anime yang perfect di tahun ini, gue bakal nyebut Frieren, men. Segitu bagusnya lah nih anime. Yang berarti gue harus milih antara Frieren dan Attack on Titan. Dan gue lebih milih Frieren, men. Dua anime itu punya kebagusannya masing-masing. Attack on Titan dengan cerita kompleksnya yang bikin kita mikir keluar semesta, anjir. Tapi Frieren tuh sangat
bagus gitu. Dengan ceritanya yang simple, rapi, tapi selalu bikin menarik. Cerita karakter yang dalam dan bagus, lu bakal nyaman pas nonton di anime. Ditambah soundtrack yang bikin lu kayak nafas di dunianya. Dan Frieren tuh salah satu anime yang cara ngasih flashbacknya gak ngeselin. Kayak nonton flashbacknya juga menarik gitu untuk ceritanya. So ya, ini anime terbaik. Meskipun gua rasa Pluto pantas buat dapat perhatian yang lebih besar ya kan, dengan cerita misterinya yang menarik dan dalam banget gitu. Dan Tengoku Daimakyu juga, itu anime unik banget men. Tapi tetap, menurut gua Sosono Frieren lah anime terbaik di tahun 2023. Makasih buat Megane Sensei untuk ngebolehin gua berpartisipasi di videonya. Lanjut ke kreator selanjutnya. Yo, gua Fatih yang punya channel Gooding Kun. Minasang nih, yoroshiku onegaishimasu. Adanya gua di sini adalah hal yang gak gua duga sama sekali, and it feels like, oh my god. Pokoknya thank you banget buat Megane Sensei for having me. Let's get into the topic. Sebenarnya selain anime-anime lanjutan dari season-season sebelumnya, gak banyak sih anime yang gua tonton buat tahun ini. Tapi kalau misalnya gue boleh mentionin anime lanjutan apa terbaik buat tahun ini, itu Tensura, itu menurut gue. Tapi anime yang benar-benar asing at the first sight sejauh yang gue tonton tahun ini, itu Sosono Frieren. Gak banyak yang bisa gue explain kenapa gue jagoin ini anime. Selain dari cerita yang cepat tapi terasa lambat, karakter bukan true loli tapi gemoy, original soundtrack yang relate banget sama plot twistnya, terutama banyaknya pesan moral yang bisa dipetik, terutama dengan waktu. Aku kan hanya melakukan perjalanan bersamanya selama 10 tahun, padahal aku sudah tahu kalau hidup manusia itu singkat. Tapi kenapa aku tidak mencoba untuk lebih mengenalnya? Dan gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain ini the best anime of the year buat tahun 2023. Oke, next kita lanjut ke pendapat anime apa sih yang terbaik tahun ini menurut teman-teman yang lain. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Rizky Abdallah dari channel Media Gaming War. Jadi kalau kita ngomongin anime tahun 2023, terus terang gue memang bukan orang yang suka banget nonton anime. Dan anime yang gue tonton di tahun 2023 mostly mediocre banget lah, harusnya teman-teman juga udah pasti nonton. Dan mostly ini gue tonton di Netflix gitu animenya. Nah, memang ada beberapa highlight anime yang gue tonton di tahun 2023 ini, terutama anime-anime yang berhubungan dengan video games. Di antaranya ada Castlevania, ada Onimusha, ya karena kedua game ini merupakan game yang gue suka dulu dan ketika diterjemahkan ke dalam animenya ternyata bagus banget, terutama Castlevania Nocturne dan juga Onimusha yang karakter utamanya diganti menjadi Musashi Miyamoto. Jadi kalau lo belum nonton, gue rasa anime ini bisa gue rekomendasiin buat kalian, apalagi kalau kalian udah pernah main video gamesnya. Nah, selain itu juga ada beberapa anime yang tentunya mediocre juga tapi luar biasa bagus yang gue tonton di tahun ini. Di antaranya itu ada Jujutsu Kaisen season 2, udah pasti kalian juga nonton ya kan. Lalu ada Demon Slayer juga season terakhir, gue lupa, yang dia ada di tempat dimana dia benerin pedang ya. Lalu Baki Hanma, gue nggak tahu kenapa gue suka banget sama Baki Hanma. Terus yang terakhir yang lagi gue tonton itu ada Heaven's Blessing Official season 2. Nah, kalau harus milih kira-kira anime yang terbaik tahun ini apa, terus terang gue harus milih ke Jujutsu Kaisen season 2 ya, karena Jujutsu Kaisen itu beda dengan Demon Slayer yang gue udah baca manganya. Jujutsu Kaisen itu sampai sekarang gue masih menahan godaan untuk tidak membaca manganya, karena ternyata yang season terbaru yang Shibuya Incident itu seseru-serunya, seru banget. Dan gue nggak nyangka plot twistnya segitunya, benar-benar keren. Dan gue jadi makin penasaran ini tuh kalau misalnya pada semua gitu ya, ini tuh jadi ke depan anime itu kayak gimana, main karakter itu bakal siapa. Jadi itu bikin gue penasaran. Tapi kalau misalnya harus milih cerita yang out of the box dan ternyata gue suka, itu ada di Heaven's Blessing Official. Jadi Blessing Official ini merupakan animasi yang diadaptasi dari, kalau nggak salah itu kayak semacam cerita pendek yang ada di Tiongkok yang di Cina. Ya, ini sebetulnya purely karena gue tuh udah kangen cerita-cerita kayak begini gitu, kayak gue bisa bilang kayak manhwa kali ya, yang berhubungan dengan dewa-dewa Tiongkok, dewa-dewa Cina gitu deh ya. Dan kayaknya tuh mengawang-awang kayak zaman gue kecil tuh nonton Sun Gokong pas zaman gue SD. Jadi kalau lo belum pernah nonton Heaven's Blessing Official, ini bisa gue saranin juga buat lo, karena animenya secara cerita itu bagus banget, walaupun agak sedikit yaoi ya, gue bilang agak sedikit yaoi. Tapi kurang lebih itu aja ya untuk anime di tahun 2023. Jadi pemenangnya menurut gue pribadi itu ada di Jujutsu Kaisen season 2 ya. Animasinya keren banget, actionnya keren banget, plot twistnya juga
keren banget. Yo, oke. BTW thanks to member IBR Dead Battle ya, udah ngasih tahu ada anime bagus seperti ini. Oke, Mr. K pilih Dark Gathering sebagai pilihanku. Karena jujur aja, ini terbilang unik ya. Sebuah kisah horor bisa dikemas sangat rapi, layaknya kita sedang menonton Pokemon. Dan gilanya lagi, tiap-tiap episode ketemu hantu baru, pasti ada pelajaran berharga tentang kehidupan yang bisa kita rasakan dan ingin disampaikan oleh autornya. Nah, bagi kalian yang belum nonton anime ini, coba dah tonton, episodenya dikit kok. Tapi Mr. K jamin pasti nagih nanti setelah nontonnya. Yo halo teman-teman anime lovers, kembali lagi bersama Bang Fatur. By the way, sebelumnya gue pengen berterima kasih banget kepada Megane Sensei yang udah ngajak gue buat video Anime of the Year 2003 ini guys. Dan langsung saja, anime terbaik atau Anime of the Year 2003 versi Bang Fatur adalah Jikokuraku atau Hell Paradise. Ya, jadi kenapa gue menjatuhkan pilihan kepada Jikokuraku? Bukan karena ada si seksi Yujuriha, tapi karena ya ceritanya menarik. Simple banget jawabannya ya, tapi emang bener guys. Jadi buat yang belum tahu, singkatnya Hell Paradise ini adalah anime adaptasi manga karya Yuji Kaku yang menceritakan di mana sekelompok orang ini terdiri dari para kriminal dan juga para penjaga atau algojonya dikirim untuk sebuah misi untuk menemukan ramuan atau eliksir keabadian. Ramuan atau eliksir legendaris ini guys diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan memberikan keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Namun ramuan ini hanya dapat ditemukan di sebuah pulau terpencil yang bernama Shisenkyo, atau terkadang orang-orang menyatakannya sebagai pulau surga. Tapi kalian jangan tertipu guys, memang tampak luar, tampak kejauhan, pulau ini terlihat seperti surga tersembunyi yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Tapi ternyata pulau ini dipenuhi oleh banyak hal-hal yang di luar nalar. Mulai dari flora faunanya yang aneh dan berbahaya, kejadian-kejadian alam yang nggak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Pokoknya banyak banget deh hal-hal janggal di pulau ini. Dan kita akan melihat nih petualangan sekelompok orang yang berada di pulau berbahaya untuk menemukan sebuah ramuan keabadian guys. Menarik bukan? Bermacam genre ada di anime ini guys. Mulai dari action, supernatural, shonen, bahkan survival pun juga ada. Ditambah lagi, gue juga suka banget sama karakter developmentnya si MC Jikokuraku ini guys, yaitu Gabimaru. Bahkan ya, gue sempat mengatakan kalau Gabimaru ini merupakan MC terbaik di musim semi 2023. Kalau dari segi grafik nih anime gimana bang? Ya bisa dibilang cukup lah ya guys. Studio menggarap anime ini juga bukan studio sembarangan, tapi studio yang udah terkenal, yaitu Studio Mappa. Kalian juga pasti tahu. Jadi udah nggak diragukan lagi kualitasnya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton Hell Paradise atau Jikokuraku, gue saranin kalian nonton deh. Ya kalau menurut gue anime ini seru guys. Dan buat kalian, kaum-kaum yang nggak sabaran atau para kaum spoiler, kalian tenang aja guys. Hell Paradise atau Jikokuraku ini manganya juga sudah tamat. Jadi abis kalian nonton animenya dan kalian penasaran kelanjutannya seperti apa, kalian bisa dah tuh langsung baca ke manganya sampai akhir cerita. Gak perlu penasaran-penasaran lagi. Ya, jadi sekali lagi gue katakan Anime of the Year 2023 versi Bang Fatur adalah Jikokuraku atau Hell Paradise. Dan sepertinya cukup dari Bang Fatur dan kita akan kembali ke teman-teman yang lain. Oke guys, thank you. Dadah. Siap coy, ketemu sama anime di sini. Kemarin gue dikontak sama Bang Megane, kirain mau dikasih Lamborghini, ternyata diajak collab buat ngasih pendapat Anime of the Year 2023. Kalian mungkin udah tahu jawabannya karena muncul di layar juga. AOT Final Season. Anime udah ngikutin anime ini dari season satunya, ceritanya nggak bikin bosen, actionnya mantep banget, plot twist di dalam ceritanya juga bikin emosi campur aduk waktu itu. Tapi selain itu anime ini di akhir ceritanya berhasil bikin penggemarnya geger karena si Eren ini harus meninggoy di tangan wanita yang dia cintai. Jarang-jarang kan ya MC malah dimatiin sama autornya. Biasanya kan dikasih plot armor sana sini, pokoknya gimana caranya ini MC bisa hidup sampai cerita selesai gitu kan. Nggak sampai situ doang, anime ini juga bisa bikin para penggemarnya geger lagi perihal status Mikasa, cewek yang disukain sama Eren ini. Mikasa nikah nggak sih? Masa Mikasa nikah? Nikah itu Mikasa sama Jin? Enggak lah, masa Mikasa nikah sama Kuga? Ya gitu-gitulah. Ini bikin komunitasnya makin seru dan ceritanya nggak terlupakan begitu aja. Atau mungkin emang strategi autor biar para penggemarnya ini selalu cari informasi dan dibahas terus animenya.
Kalau beneran ini pinter juga caranya. Ya AOT mungkin nggak bisa ngasih ending yang kita inginkan, tapi tetap aja AOT ini bisa ngasih kesan ke para penggemarnya. Walaupun kesannya misuh-misuh, kenapa Eren harus mati, cok? Kalau kata orang-orang, murid yang paling berkesan buat guru itu kalau nggak pinter banget ya berandal banget kan? Apakah AOT ini murid yang pinter banget atau malah berandal banget ini ya? Jadi ya itu aja dari anime, giliran teman-teman yang lain nih. Lanjut ngam. Halo guys, balik lagi bersama gua hari ini gitu ya. Jadi gua adalah Vimo Reaction gitu ya. Jadi gua adalah channel yang berkutat dengan reaction anime gitu ya. Jadi bisa cek aja channel gua gitu. Pertama-tama gua berterima kasih banget gitu ya untuk Megane Sensei karena melibatkan gua gitu ya di dalam projectnya dia, yaitu adalah Anime of the Year 2023. Dimana hari ini gua bakal ngasih tahu lu gitu ya apa sih Anime of the Year bagi gua pribadi kayak gitu. Jadi ya gue bakal langsung ngasih tahu aja gitu ya. Jadi Anime of the Year gua tahun ini yaitu adalah Yusuke-san Chino Yon Kyodai. Nah jadi Yusuke-san ini menceritakan terkait dengan 4 saudara gitu ya, Gakuto, Hayato, Mikoto, dan Minato, dimana mereka berempat ini bisa dibilang kehilangan orang tua mereka. Dan ya cerita anime itu sebenarnya berkutat di bagaimana kayak permasalahannya mereka setelah ya kehilangan orang tuanya gitu ya. Nah satu hal yang bener-bener gua suka banget ya dari ini anime itu adalah seberapa relate-nya gitu ya permasalahan yang dibawa sama animenya gitu. Contohnya ada permasalahan di mana ketika anak yang lahirnya berdekatan, bagaimana rasa cemburu di antara anak yang satunya, di mana perhatian orang tua tuh lebih ke anak yang satunya. Misalkan mereka tuh rebutan mainan gitu kan, satunya itu harus mengalah, atau mungkin kayak permasalahan lain di mana Hayato yang dimana dia itu harus mengurusi adik-adiknya, teman-teman itu pada have fun semua, pada mengejar karir gitu ya, bagaimana kayak mentalitasnya dia, bagaimana perspektifnya dia gitu sebagai kakak tertua yang harus menghidupi adiknya. Level of related itu serelate itu karena gue itu adalah kakak tertua gitu ya. Gue itu pun juga banyak ngelakuin kesalahan sebagai seorang kakak tertua gitu. Dan gue ngelihat Hayato gitu ya di ini anime sebagai kakak yang bener-bener baik, berusaha keras banget gitu ya. Gue itu entah kenapa gitu ya, gue tuh ngerasa kayak gue tuh pengen jadi kayak Hayato gitu. Itu tadi baru ngomongin terkait dengan seberapa gue cintanya, seberapa gue relate-nya sama anime gitu. Belum lagi tentang direksinya, animasinya. Bisa dibilang menurut gue animasi direksi ini bener bagus banget gitu ya untuk sebuah anime Soul. Gue sama sekali nggak nyangka gitu ya. Lu bisa lihat nih ya salah satu pertarungan yang ada di anime Soul, Pak. Maksudnya anime Soul ya, pertarungan antara Minato dan Uta yang bisa dibilang hand to hand combat-nya sangat-sangat bagus gitu ya. Gua nggak nyangka gitu. Dan juga bagaimana kayak mereka itu bener-bener kreatif ya terkait dengan shot, dimana menggabungkan antara shot asli, foto asli gitu ya dengan karakter 2D-nya. Ini unik sih kalau mood gua gitu. Mood gua secara teknis ya bagus banget gitu. Di tahun ini benar-benar banyak banget anime yang bagus gitu ya. Anime mungkin bahkan lebih bagus dibandingkan Yusuke-san Chino Yon Kyodai ini istilahnya. Tapi hati gua tetap hands down jatuh kan ya anime sih. Ya tadi untuk Anime of the Year gua tahun 2023 gitu ya. Jadi kita bakal langsung masuk aja ke konten kreator berikutnya. Thank you buat Sensei yang udah invite gua. Jadi AOTY 2023 menurut gue adalah The Apothecary Diaries. Yang paling gue suka tuh karakter MC-nya ini, yang kalem. Memang sifatnya kalem dan terkesan pasrah gitu. Tapi dia bisa kasar juga loh. Kalau orang-orang di sekitarnya udah terlalu wadaw atau keterlaluan. Kayak momen dia jambak rambut dari perawatnya Lihua. Karena dia nggak becus waktu ngerawat Lihua waktu itu, yang lagi sakit. Wajahnya yang cantik pun dia sembunyiin, karena kalau terlalu cantik, bisa digengbeng di lorong-lorong rumah. Ini kayaknya fakta yang terjadi di zaman dulu sih, atau di zaman kerajaan ya. Jadi praktik pencabulan, penculikan, dan penjualan manusia itu masih sering terjadi. Dan juga di sini karena si Mau atau MC-nya ini tabib atau apoteker, kita bisa belajar tentang jenis tumbuhan obat-obatan, entah yang bermanfaat atau bahkan beracun. Kita bisa tahu jenis-jenisnya di sini. Intinya bisa sambil belajar juga. Grafik animasinya juga bagus, apalagi desain dari karakter para selir ini juga mantap-mantap. So, buat yang udah lelah sama pergelutan duniawi, wajib nonton ini sih. Udah, segitu aja dari gua. Lanjut ke teman-teman YouTuber yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Sansan dari The Solitude. Sebelumnya terima kasih buat Bang Megane Sensei yang sudah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam konten Anime of the Year tahun 2023 ini.
Berbicara tentang anime terbaik tahun 2023, mungkin Sousou no Frieren, Bleach, dan Jujutsu Kaisen adalah beberapa pilihan yang ideal, tapi saya tidak akan memilihnya. Saya lebih memilih Deadmau5 Deadplay untuk anime terbaik tahun ini. Kenapa? Menurut saya, ceritanya sangat menarik guys, meskipun kadang-kadang terasa agak membingungkan saat tiba-tiba muncul karakter-karakter lain dengan penjelasan yang minim. Intinya anime ini bercerita tentang seorang yang memiliki kemampuan necromancer tinggi dengan julukan Corpse God yang memiliki mata iblis. Di dunia lamanya, dia sempat mengalami pertarungan yang sangat sengit melawan seorang pahlawan dengan julukan Calamity Cruiser bernama Shagrua yang juga sama-sama memiliki mata iblis. Di akhir pertarungan, Corpse God berhasil mengaktifkan si reinkarnasi yang membawanya ke dunia Jepang modern, tepatnya ke dalam tubuh laki-laki bernama Polka Shunoyama yang baru saja terbunuh oleh pembunuh bayaran yang nantinya akan jadi temannya. Jujur, di episode pertama saya sempat kena tipu ya. Saya kira yang bereinkarnasi dan bakal jadi karakter utama adalah si pahlawan. Padahal sudah keren-keren bertarung sendirian satu lawan banyak, di saat teman-temannya malah ngobrol sambil masang penghalang untuk dirinya sendiri kayak kurang kerjaan. Banyak hal yang membuat saya menyukai anime ini seperti misteri, kekuatan supranatural, dan latar belakang serta tujuan dari setiap karakter yang membuat saya semakin penasaran saat menontonnya. Siapa itu Phantom Solitaire? Siapa yang ada di balik keberadaan Fire Breathing Bug? Siapa? Dan apa tujuan Takeru Shinoyama? Dan yang paling misteri adalah pihak mana yang membunuh jaksa Hosorogi serta siapa yang menginginkan kematian Polka Shunoyama yang asli, di mana dua misteri ini akan sangat mempengaruhi kehidupan Corpse God yang kini jadi Polka Shunoyama. Hal lain yang membuat saya menyukai anime ini adalah bahwa Corpse God merupakan seorang yang dianggap jahat gara-gara korban dari keserakahan manusia, sehingga walaupun dikatakan dan dikenal sebagai antagonis dan dimusuhi banyak orang, dia tetap memiliki nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan, terutama kepeduliannya terhadap anak-anak. Dia benar-benar berubah jadi jahat saat diserang oleh manusia-manusia serakah yang tidak bermoral. So guys, mengusung tema reinkarnasi dengan cerita yang dipenuhi aksi dan misteri, lalu disuguhkan lewat grafik yang cukup menarik, terutama dalam gaya fashionnya ya, membuat anime ini menurut saya sangat bisa bersaing dengan yang lainnya untuk jadi anime terbaik di tahun ini. Oke guys, segitu aja dari The Solitude. Mari kita ke teman-teman yang berikutnya. Halo minasan, kenalin semuanya. Nama aku Tao Sensei dari channel Tao-chan. Sensei mau ucapin terima kasih dulu nih kepada Megane Sensei yang telah mengajak kolaborasi untuk membahas Anime of the Years 2023. Dan untuk Anime of the Years pada tahun kali ini, Sensei memilih yaitu Anime Record of Ragnarok season kedua. Nah, Anime Record of Ragnarok season kedua ini merupakan anime bergenrekan action 1 versus 1, yaitu pertarungan antara umat manusia melawan para dewa yang kekuatannya sendiri antara bumi dan langit. Anime Record of Ragnarok ini mengisahkan yaitu kiamat manusia yang dilaksanakan oleh para dewa di seluruh kepercayaan umat manusia, yang mana pada saat itu setelah diberikan beberapa ribu tahun, para dewa berdiskusi untuk mengadakan konferensi apakah manusia masih layak untuk hidup atau tidak, dan pada akhirnya para dewa memutuskan bahwa akan memberikan kiamat kepada umat manusia. Namun pada saat konferensi tersebut ada salah satu Valkyrie yang bernama Brunhild, dia tidak setuju dengan kiamat umat manusia tersebut, sehingga dia menyarankan mengapa para dewa tidak bertarung dengan manusia saja untuk membuktikan siapa di antara mereka yang terkuat. Dan dari situ para dewa pun langsung terpancing dan memutuskan untuk bertarung dengan umat manusia secara 1 versus 1 dengan perwakilan 13 umat manusia dan juga 13 para dewa. Dan yang unik dari anime ini yaitu dari tokoh-tokohnya, yang biasanya di setiap anime tokoh-tokohnya merupakan tokoh fiksi yang tidak ada di dunia nyata, tetapi di Anime Record of Ragnarok ini, tokoh-tokoh petarungnya merupakan tokoh-tokoh sejarah umat manusia yang telah mencapai prestasi-prestasi mereka tertinggi. Dari mulai ilmuwan, sang biksu, sang jenderal perang, bahkan sang peramal dari Prancis pun ada. Seperti contoh yaitu Adam, sang manusia pertama di muka bumi. Kemudian ada Lebu Hausen, yaitu dari kisah 3 kerajaan Cina. Kemudian ada Qin Shi Huang, yaitu The Great Emperor atau kaisar pertama Cina. Kemudian juga ada Nikola Tesla, sang ilmuwan penemu listrik. Kemudian ada sang peramal, yaitu Michael Nostradamus dari Prancis. Dan ada juga yang baru ini, yaitu King Leonidas, sang raja dari Sparta. Sedangkan di sisi para dewanya, para perwakilannya merupakan dewa-dewa dari kepercayaan manusia yang ada di dunia. Seperti contoh, dari mitologi Yunani ada Zeus, Apollo, Poseidon, Hades.
dan juga Hercules. Sedangkan dari mitologi Nordik ada Odin, Loki, dan juga Dewa Thor. Dari agama Buddha, ada Buddha itu sendiri. Dari Jepang, ada Susanoo Onomikoto dan juga Bishamonten. Dari Mesir, ada Dewa Anubis. Dari India, ada Dewa Siva. Dan bahkan pada saat pertarungan antara Buddha versus Bishamonten, di situ kita diperlihatkan ada Yesus, Socrates, dan juga Confucius. Yang mana mereka adalah pembuka agama Kristen, Konfusianisme, dan juga Socrates sang filosof dari Yunani. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan anime of the year Record of Ragnarok menurut Sensei ya. Dan bagi minasan semua yang belum nonton, silahkan langsung aja ditonton di Netflix season pertama dan season keduanya. Cukup sekian dari Sensei, and bye-bye! Hai, saya Brah. Jadi admin channel ini meminta pendapat saya tentang apa anime of the year tahun 2023. Oke, buat saya anime of the year tahun 2023 adalah Inuni Natara Tsukina Hitoni Hiro Areta. Ini adalah salah satu anime yang bisa bikin saya bilang, "What the fuck am I watching?" Saya merinding, takut, terheran, geleng-geleng kepala ketika menonton tayangan ini. Ini tayangan berkualitas yang diharapkan datang dari negeri Sakura. Storyline yang sangat menyentuh, karakter yang relatable, format yang unik, angle yang indah, ditambah dengan kualitas animasi yang cukup halus, membuat anime ini layak diperhitungkan. Bahkan animasinya ini lebih bagus dari animasi wayang Tokyo Revenger. Segala yang kalian inginkan dalam anime, semua ada di sini. Cerita yang seru dan menegangkan, kelamin, serta momen sedih yang memaksa meneteskan air mani, ada semua di sini. Formatnya juga unik karena mengusung first person perspektif. Dengan format FPS, penonton dibawa masuk ke dalam dunia anime. Seolah-olah kitalah yang menjadi karakter utamanya. Dengan memerankan karakter utama, penonton didorong masuk ke dalam jurang degenerasi yang lebih dalam. Mempertimbangkan semua aspek tersebut, saya nobatkan anime ini sebagai anime of the year tahun 2023. Sekian dari saya. Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Ya, kali ini bisa dibilang di teman-teman sebelumnya sangat bagus-bagus banget ya kan, AOT-nya versi mereka. Dan kali ini gue sebagai channel reaction juga gue punya AOT-nya versi sendiri. Nah, jadi dari sekian banyak anime yang sudah gue reaction gitu kan, dan juga gue tonton gitu kan, kali ini gue cuma ngasih satu nama aja yang benar-benar layak menjadi AOT versi gue. Ya, kali ini bisa dibilang anime ini sangat populer dan pastinya teman-teman pasti sudah banyak yang tahu. Yaitu adalah Hiyakano atau 100 Kanojo. Jadi bisa bilang anime ini sangat unik banget gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari romcom harem lainnya, yang dimana pastinya kalian pasti sering ketemuin kan 2 harem, 3 harem, 4 harem, 5 harem gitu kan, atau bisa dibilang 4-5 heroin lah gitu kan, paling maksimal gitu kan. Tapi kali ini mereka nggak segan-segan langsung kasih 100, kasih judul, bener-bener judul 100 pacar gitu kan, 100 kanojo gitu kan, yang dimana orang pasti tidak akan berpikir gitu kan, emang iya MC bisa pacarin 100 pacar gitu kan. Tapi ternyata memang begitu adanya ya. Jadi makanya bener-bener anime ini bener-bener gila menurut gua. Jadi awalnya diremehkan sama gua gitu kan, gua pikir bakal jadi kayak romcom biasa, tapi ternyata di sini baik dari story, animasi, komedi, bener-bener gua banget. Oke, itu aja dari gua. Yang pasti thank you banget buat Megane Sensei yang sudah mengundang gua untuk ikutan ya kan di anime of the year versi kolaborasi channel anime Indonesia. Jadi itu buat teman-teman yang ingin melihat AOT versi teman-teman yang lain, langsung saja. Yo, minasan! Bersama saya dari channel Sneaky Piki. Jika disuruh memilih anime terbaik di tahun 2023 ini, sebenarnya saya sangat pusing karena setiap hari yang saya lakukan hanyalah menonton anime dan membaca manga. Dasar wibu akut ya. Tapi kali ini saya akan memilih anime terbaik, yaitu Jujutsu Kaisen Season 2. Ya, sekalipun banyak dari minasan yang mengkritik beberapa scene yang katanya season 1 lebih ciamik, tapi entah kenapa saya tetap memilih Jujutsu Kaisen Season 2 ini
sebagai anime terbaik di tahun 2023. Pertimbangannya adalah selain dari alur cerita yang lumayan out of the box dan power system yang sangat keren, mulai dari energi terkutuk, teknik terkutuk, alat terkutuk, hingga heavenly restriction, ada beberapa scene yang dibuat MAPPA melebihi ekspektasi saya sebagai pembaca manga. Dan menurut saya animasinya sudah sangat tepat, keren, dan brilian. Pokoknya tidak boleh ketinggalan nonton anime Jujutsu Kaisen ya, karena arc Shibuya memang sekacau itu. Apalagi ada banyak nyawa yang dikorbankan dari beberapa karakter penting dalam ceritanya. Dan yang mengalami luka parah juga ada banyak sekali loh. Oh iya minasan, mulai dari pertarungan Gojo melawan Toji, Sukuna melawan Jogo, hingga Itadori Yuji yang menjadikan Mahito sebagai samsak, adalah adegan yang menggunakan keyframe dan interpolasi yang super keren, sehingga menciptakan sebuah rangkaian gambar dengan sangat epik. Ya, menurut saya, jika ada minasan yang belum mengikuti anime Jujutsu Kaisen, bagusnya nonton dari awal dulu, mulai dari movie Zero, season 1, kemudian season 2 ini. Oke, selanjutnya kita lanjut yuk ke Nakama Wibu. Maksud saya ke teman-teman lainnya. Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Bicara mengenai anime-anime yang bagus di 2023, ternyata banyak sekali sampai bikin Wong Anime bingung. Jika kita hanya berbicara masalah visual, maka kita memiliki Frieren dan Apothecary Diaries yang keluar di musim ini. Namun jika kita melihat hanya dari sisi cerita saja, maka Vinland Saga Season 2 dan juga Oshinoko yang memberikan warna baru dan cerita yang tidak biasa sangat unggul jika dibandingkan dengan yang lainnya. Namun jika kita berbicara seluruh aspek secara holistik, baik itu dari segi cerita, karakterisasi, dan juga segi visual, maka menurut Wong Anime terbaik tahun 2023 jatuh kepada Jujutsu Kaisen season kedua. Yaps, pada dasarnya season kedua dari Jujutsu Kaisen ini bahkan jauh lebih baik dari season pertama. Tidak hanya dari segi visual semata, tapi dari segi cerita yang disajikan. Karena pada dasarnya arc yang berada di season 2 ini, yaitu arc Insiden Shibuya, adalah salah satu dari arc yang Wong Anime tunggu untuk dianimasikan. Karena menurut Wong Anime, arc ini akan menjadi arc legendaris, sama seperti arc Water 7 di One Piece dan juga arc Shogun Assassination di Gintama. Dan setelah menonton setiap episode hampir di setiap minggu, maka Wong Anime sangat yakin betapa tinggi kualitas dari Jujutsu Kaisen Season 2 ini jika dibandingkan dengan anime-anime lainnya yang ada pada tahun 2023 ini. Oke deh ya, mari kita lanjut aja ke Anituber selanjutnya. Halo semua, perkenalkan aku adminnya dari channel Junior Anim. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih dulu nih kepada adminnya dari Megane Sensei karena sudah ngajakin buat ikut berpartisipasi dalam konten Anime of the Year, dan kali ini tuh sendiri tuh untuk anime di tahun 2023 gitu. Jadi sebelumnya aku pernah ikut juga berpartisipasi dan kali ini tuh diajakin lagi. Dan terima kasih banget buat adminnya dari Megane Sensei. Nah, sebenarnya tuh banyak banget tuh anime-anime bagus ya pada tahun ini, pada tahun 2023, apalagi di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga tahun ini. Tapi kalau harus memilih satu judul anime terbaik untuk tahun ini, ya mungkin aku bakalan jagoin Zoom 100 ataupun Zombie 100. Ya walaupun animenya tuh sering banget ngalamin penundaan jadwal tayang, tapi entah mengapa setiap kali episode barunya itu rilis, kita tuh kayak terpukau lah dengan hasil yang optimal gitu kan. Jadi kayak gak sia-sia banget tuh buat nungguin setiap episodenya, walaupun kadang itu sering banget delay gitu. Dan alasan kenapa aku jagoin ini anime daripada anime lain gitu kan untuk jadi anime terbaik untuk tahun 2023, mungkin karena konsepnya yang segar di era gempuran anime isekai dan juga romance yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi gitu kan. Yang mana secara konsep anime ini tuh sendiri mengambil latar cerita di zombie apokalips, di mana setiap karakternya itu juga memiliki tujuannya masing-masing yang terbilang itu nggak terlalu wah banget dan terbilang simple banget, tapi mengena banget tuh gitu kan. Ya kayak ngajarin kita itu
itu ya nggak ada salahnya untuk memiliki mimpi dan juga tujuan, walaupun keadaannya itu sangat sulit. Dan satu lagi, humornya yang kocak banget, jadi nilai tambah tersendiri buat anime ini tuh sedikit bikin kita tuh nggak terlalu tegang dengan konsep cerita kiamat zombinya. Dan tentu aja ada juga nilai-nilai isu sosial ya pada anime ini gitu kan, khususnya itu di dunia pekerjaan. Ya, membuat anime ini tuh relate banget lah dengan kondisi beberapa orang di luar sana yang masih berjuang dengan profesinya itu masing-masing. So, jadi menurutku dengan visual, story, dan juga musik yang disajikan pada animenya Zoom 100, anime ini tuh layak lah untuk menjadi anime terbaik untuk tahun 2023 kali ini. Oke, langsung aja. Anime of the Year 2023 versi Black Meteorite jatuh kepada Sosono Frieren. Walaupun memang ada banyak kandidat seperti Oshinoko, Mushoku Tensei Season 2, BSD Season 5, Vinland Saga Season 2, dan yang lainnya. Tapi setelah berpikir selama kurang lebih 15 detik, akhirnya saya memutuskan untuk memilih anime yang satu ini. Salah satu kelebihan terbesar dari anime Sosono Frieren tidak lain adalah ceritanya yang mendalam dan penuh makna. Cerita tidak hanya berfokus pada aksi dan petualangan, tetapi juga pada tema-tema kehidupan yang lebih kompleks seperti kematian, kehilangan, dan persahabatan. Anime ini dengan sangat baik mengeksplorasi tema-tema tersebut. Selain ceritanya yang bagus, karakter-karakter di dalamnya juga sangat menarik dan relatable. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang membuat mereka terasa lebih manusiawi. Terus, kalau ngomongin soal segi visual, Sosono Frieren memiliki animasi yang cukup memanjakan mata. Visual anime ini bisa dibilang sangat detail dan memukau. Di samping itu, musik yang dihadirkan juga cukup yoi sehingga mendukung suasana cerita. Meskipun memiliki kekurangan seperti pace yang cukup lambat di awal dan beberapa plot twist yang masih bisa ditebak, tapi dengan adanya berbagai keunggulan di atas, Sosono Frieren tetap adalah anime yang sangat bagus dan layak disebut sebagai anime terbaik. Sekian dari saya dan monggo buat rekan selanjutnya. Oke, di sini adalah Vincent Nugraha dan terima kasih untuk Megane Sensei yang sudah mengajak kolaborasi dalam kompilasi Anime of the Year tahun 2023 ini bersama kreator-kreator lain. Dan menurutku Anime of the Year pada tahun ini adalah, pengennya sih bilang One Piece ya. Cuma One Piece itu anime yang udah rilis dari lama banget dan sekarang masih berlanjut. Terlebih karena kontenku mostly itu membahas tentang One Piece, kayaknya kok berasa kurang objektif gitu kalau aku bilang One Piece. Jadi aku memilih anime lain yang aku rasa cocok untuk mendapatkan titel Anime of the Year. Anime itu adalah Undead Unluck. Ya terlebih sebenarnya di tahun 2023 ini anime baru yang aku tonton cuman Undead Unluck aja sih. Tapi aku memilih Undead Unluck dengan dua alasan. Pertama, dari segi ceritanya. Dengan genre action, komedi, romance, science fiction, dan supernatural, premis yang diberikan oleh Undead Unluck ini cukup unik. Dimana singkatnya, di universe Undead Unluck ini ada manusia yang memiliki kekuatan yang bisa menegasikan atau menentang aturan alam tertentu. Orang-orang ini disebut dengan Hitesia atau Negator, yang mana hal tersebut dimiliki oleh dua tokoh utama dalam cerita ini. Mereka adalah Andi dan Fuko Izumo. Andi merupakan Negator dengan nama Undead, di mana dia menentang aturan alam yang membuatnya tidak bisa mati, bahkan meskipun tubuhnya sudah terserai-berai. Ditambah dia memiliki kemampuan regenerasi dengan sangat cepat, dan tujuannya dalam cerita ini adalah dia ingin mati. Sedangkan heroin kita, Fuko Izumo, merupakan Negator dengan nama Unluck, di mana dia menentang aturan alam yang tanpa keinginannya ya. Dia ini selama hidupnya tidak bisa menerima keberuntungan. Jadi hidupnya itu sial terus. Tapi kesialan tersebut terjadi malah bukan ke dirinya sendiri, tapi ke orang lain. Dimana jika ada orang yang menyentuh kulitnya Fuko, maka orang tersebut akan menerima kemalangan. Dan cerita ini semakin epik karena si Undead dan Unluck ini bertemu. Terus Andi yang merupakan Undead ingin memanfaatkan Unlucknya si Fuko agar dia bisa mati. Tapi di perjalanan cerita mereka malah menjadi partner karena mereka harus kabur dari sebuah organisasi yang bernama Union, di mana tugas dari Union ini adalah mengamankan para Negator sebelum terjadi bencana yang tidak diinginkan. Tapi ternyata tugas Union tidak hanya itu saja. Malahan, spoiler dikit ya, Andi dan Fuko ini menemukan fakta yang sangat mencengangkan yang malah membuat mereka bergabung dengan Union. Mantep banget gak tuh premisnya? Kedua, visualnya. Jujur aja aku kurang ahli untuk menjelaskan visual ya, tapi sebagai gambaran aja nih, sebagai anime series, Undead Unluck ini disuguhkan dengan cukup niat menurutku, dan terkesan malah kayak anime sebagus ini yang bahas malah sedikit banget. Sebagai contoh, jadi penyampaian visual dari Undead Unluck ini ya, itu bisa dibilang mirip dengan movie-nya Evangelion, dan menurutku emang sebagus itu, cuman dalam konteks series. Jadi menurutku aneh aja gitu, anime sebagus ini malah masuk ke dalam kategori anime underrated. Nah, itu adalah pendapatku tentang anime yang pantas untuk mendapatkan titel Anime of the Year tahun 2023 ini. Tapi coba kita dengarkan pendapat dari para kreator yang lain, siapa tahu ada yang cocok dengan kalian. So, next.
Halo para pendengar, gue dari channel Gary Christopher, dan berbicara soal anime terbaik di tahun ini, maka gue akan jawab Vinland Saga season kedua. Secara visual nggak usah ditanya lagi, yang garap ini MAPPA. Mereka garap mata dari setiap karakter aja detail banget kayak gini, sampai-sampai buat mata para animator mereka jadi semakin seger. Tapi ya terlepas dari itu semua, yang membuat anime ini terbaik menurut gue karena development karakter dari Thorfinn sendiri. Dalam season 1, Thorfinn digambarkan sebagai anak yang penuh dendam dan amarah. Lalu di awal season kedua, dia digambarkan sebagai pria yang tidak memiliki tujuan hidup lagi, karena Askeladd sudah tiada. Askeladd yang menjadi tujuan hidupnya untuk membalas dendam sudah tidak bersamanya lagi. Dari situlah Thorfinn mulai bingung bagaimana cara untuk terus bertahan hidup. Sampai ketika Thorfinn itu bisa menemukan tujuan hidup baru dan menggenapi wejangan dari ayahnya. I have no enemies. Selain itu, semiotika yang dibawa dalam anime ini juga punya makna yang cukup dalam. Seperti saat Thorfinn hampir jatuh ke lubang Valhalla yang akan kembali membawanya ke jalan kekerasan lagi, tapi untungnya dia diminta untuk manjat ke atas lubang supaya nggak jatuh ke jalan kekerasan lagi oleh Askeladd. Dan beberapa hal itu udah cukup sih buat gue bilang kalau anime yang rilis di awal tahun 2023 ini adalah the best anime versi gue. Oke, next. Hai guys, aku Alice dari channel Kucing Rebahan. Sebelumnya makasih banget buat Bang Megane yang udah ngajakin aku collab anime of the year lagi. Nah, karena tahun ini tuh ada banyak banget anime yang bagus-bagus dan aku kerasa susah buat nentuin satu anime terbaik untuk tahun ini. Jadi aku bakalan sebutin beberapa anime favoritku dulu ya. Yang pertama itu ada Shadow Garden, Frieren, Shangri-La Frontier, sama Jigokuraku. Tapi setelah aku pertimbangkan lagi nih ya, setelah aku pikir-pikir kayaknya anime yang cocok buat jadi anime terbaik versi aku, menurut aku itu Jigokuraku. Ya lagi aku cosplay ini loh guys. Karena anime ini tuh ngebawa tema dan fantasi, terus actionnya juga keren, perkembangan ceritanya juga bagus, dan fresh aja menurut aku. Karena aku belum pernah baca manganya, jadi aku ngerasa surprise dengan alur ceritanya yang selalu bikin aku penasaran. Yes, itu aja dari aku, oke? Thank you, langsung lanjut ke kreator yang selanjutnya. Selamat datang di dunia Anime of the Year versi Nero. Sebelumnya makasih, thank you buat Megane Sensei yang udah ngajakin collab ngomongin anime paling menarik di tahun 2023. Ada banyak anime yang hype di tiap seasonnya. Misalnya ada anime masak-masakan, Wait, Let Him Cook, Behind the Scenes sinetron, zombie budak korporat yang uploadnya ngaret, banyak anime juga yang dapat sequel. Dari sekian banyaknya anime tahun 2023, Nero senang nontonin anime Migeto Dali yang ditayangin musim ini. Sekilas ceritanya dua anak kembar pura-pura jadi satu orang dan udah kok nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang aneh, nggak usah diperhatiin detail, semuanya normal. Lagi ngapain bang? Pokoknya Migeto Dali punya plot unik, apalagi animenya satu autor sama autor Sakamoto Desuga, dan ini karya terakhir dari sang mangaka. Tapi kalau ngomongin anime of the year, kayaknya Migeto Dali belum cukup buat nyaingin anime Sosono Frieren. Iya, anime yang waktu rilis langsung 4 episode, anime yang banyak ngomongnya, anime yang slow banget. Mana ini petualangan gak ada berantemnya. Cuman justru itulah daya tarik Sosono Frieren, soalnya kita bisa nikmatin dunia animenya secara menyeluruh. Overall, anime ini ngasih kesan santai, kalem, indah, karena setting waktunya itu habis party petualang ngalahin Raja Iblis. Dari poin-poin yang disebutin barusan, yang paling menarik sih karakter developmentnya. Awalnya MC Frieren si elf berumur panjang gak terlalu ngehargain waktu dan kebersamaan bareng orang-orang, ya gara-gara umurnya panjang. Pandangannya tentang kehidupan itu perlahan berubah sejak teman-teman partinya yang dulu pada meninggal dimakan usia. Nah, dari konflik tadi kita udah bisa ngeliat dong Frieren bakal ngalamin karakter development kayak apa. BTW berantemnya juga ada. Sekalinya baku hantam ngasih scene-scene epic yang manjain mata, dan kalau digabung bareng cerita santai calming yang menyentuh sanubari, wajar aja deh Frieren nganggep dirinya, aku ini masterpiece loh. Sampai bisa geser preman mal ya. Seenggaknya itu sih yang Nero rasain waktu pertama kali nonton tiap episodenya Frieren. Jadi pantaslah Sosono Frieren jadi anime of the year 2023. Dan kalau kata teman kreator yang selanjutnya, anime of the year 2023 menurut saya Dr. Stone Season 3. Ini adalah sebuah anime yang menceritakan bagaimana Senku berusaha untuk membangun kembali peradaban manusia dari nol dengan menggunakan sains, setelah sebelumnya terjadi bencana pembatuan di bumi. Dan di season 3 ini, Senku bersama teman-temannya berusaha untuk memecahkan misteri pembatuan tersebut.
Ya memang ini agak-agak subjektif dan sangat subjektif ya. Jadi mohon maaf kalau ini banyak yang tidak setuju. Nah, alasan kenapa Dr. Stone ini bisa menjadi Anime of the Year menurut saya sebenarnya alasannya sangatlah simpel. Anime ini adalah anime yang dapat menggabungkan jalan cerita yang bagus dengan detail sains yang tepat, yang benar, dan ini menyatu dalam sebuah jalan cerita. Jadi nggak cuma sekedar kosmetik tambah-tambahan aja sainsnya, tapi menyatu ke dalam ceritanya. Sebenarnya jika dibandingkan dengan season 1 dan season 2, ya sebenarnya tetap lebih bagus season sebelumnya sih. Karena bagaimanapun juga di season 3 ini aspek sainsnya agak kurang dan perkembangan teknologinya jadi terlalu cepat. Tapi bagaimanapun juga memang itu yang terjadi di dunia nyata. Ketika manusia sudah berhasil mendapatkan teknologi-teknologi dasar, maka perkembangan teknologi-teknologi lanjutan ini menjadi sangat pesat seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi Dr. Stone Anime of the Year. Terima kasih Megane Sensei udah diajak untuk bikin video ini. Anime of the Year. Ya, kali ini gue diajak Bang Megane untuk ikut Anime of the Year. Ya, nggak sia-sia gue bikin channel YouTube ya kan. Banyak anime yang gue tonton tahun ini. Total mungkin ada 60 plus anime. Dari banyaknya anime yang gue tonton, inilah list yang gue dapat dari masing-masing season. Pilihan yang sulit, tapi kalau gue disuruh milih, anime Skip to Lover yang gue pilih. Kenapa Skip to Lover? Karena jarang anime yang pure drama sekolah tanpa embel-embel romance. Ya, anime ini nggak ada romance. Walau sekilas terlihat seperti romance, tapi ini ada anime tentang circle pertemanan antara orang desa dan kota. Anime ini cocok untuk kamu yang cewek maupun cowok, karena MC di anime ini tidak terpusat kepada Iwakura dan Shima menurut gue. Tapi bagaimana hubungan circle pertemanan mereka? Visual dan animasi pun gak usah ditanya, sudah di atas rata-rata. Dan gue jarang lihat desain cowok anime sebagus ini. Ceweknya juga sangat menawan setidaknya. Yang paling berkesan dari anime ini adalah openingnya, yang benar-benar cocok untuk anime ini. Sangat positif vibe, apalagi ketika bagian Iwakura dan Shima udah cocok bedah. Kenapa gue nggak milih Sousou no Frieren? Ya karena dia kelarnya tahun depan dan anime Sousou no Frieren ini sudah pasti dapat Anime of the Year. Ya gitu dulu untuk Anime of the Year versi gue. Mungkin langsung aja lanjut ke yang lain. Halo guys, gue Dain dari Isaka Channel. Di kesempatan kali ini, gue memilih salah satu anime yang pantas disebut sebagai Anime of the Year tahun 2023. Bisa dibilang banyak anime yang bagus tahun ini termasuk Mushoku Tensei Season 2 yang selama ini gue tunggu. Tapi kalau bicara anime terbaik tahun ini, bagi gue juaranya bukan Mushoku Tensei, melainkan Sousou no Frieren. Ada beberapa alasan kenapa gue milih Frieren dibanding judul lainnya untuk Anime of the Year tahun 2023. Hal pertama adalah interaksi para karakter di dalamnya, yaitu mulai dari dinamika Fern dan juga Star, berbagai kisah Frieren dan Himmel, atau bahkan kekonyolan Esen dan Heather, yang mana hal ini berhasil digambarkan dengan baik pada adaptasi animenya, yang bahkan ngelebihin ekspektasi gue sebagai pembaca manganya. Dimana ada dua momen yang paling mengesankan buat gue hingga saat ini, adalah ketika Star dan Fern berdansa, juga monolog Himmel di saat pergi menuju tempat yang dijanjikan Frieren di saat-saat terakhirnya. Dan inilah yang gue suka karena anime ini begitu kental dengan unsur kehidupan, utamanya tentang bagaimana umur manusia yang begitu pendek, yang tampak sekejap hingga akhirnya kehabisan waktu. Karena itulah yang kita rasakan, yang tanpa kita sadari tahun 2023 ini udah mau selesai. Untuk itu gue berharap semoga kita bisa menjalani 1 tahun ke depan dengan lebih baik sebelum akhirnya berakhir lagi tanpa kita sadari. Mungkin itu aja dari gue, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Karena aku lagi kurang sehat, jadi aku nggak nunjukin muka, tapi aku admin Yami dari Clean Sound Studio, dan aku cukup suka dengan anime dan animasinya. Iya, orang-orang juga manggil aku sebagai dewa anime. Tapi kalau ditanya anime terbaik di tahun ini, sebenarnya pertanyaan ini menurutku agak personal. Aku yakin anak-anak lain paling bakal nyebut Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, terus habis itu Eminence in Shadow. Kalau ada yang nyebut ini agak keterlaluan sih, kayak masa sih nggak ada anime lain. Terus habis itu paling ada juga yang bakal nyebut Tengoku Daimakyo. Dan kalau misalnya ada yang nyebut Jigokuraku anime terbaik tahun ini, saranku baca manganya aja deh, karena animenya jelek banget. Tapi di samping semua itu, menurutku anime terbaik di musim ini adalah Vinland Saga Season 2. Memang anime ini bukan anime yang punya animasi paling bagus, apalagi kalau dibandingkan sama Tengoku Daimakyo. Dan mungkin ceritanya juga nggak se-mind blowing Oshinoko atau nggak seringan anime-anime lain. Tapi aku ngerasa anime ini adalah anime terbaik menurut
menurutku secara personal, karena aku ngerasa beresonansi dengan anime ini. Aku ngerasa relate dengan anime ini. Thorfinn dari season 1 itu beringas banget. Dia itu selalu mau membalaskan dendamnya, selalu mau meluapkan amarahnya. Tapi setelah itu semua selesai apa? Ya nggak ada lagi. Dia kayak nggak punya tujuan hidup. Bahkan dia menjadi budak di tempat lain. Dan akhirnya di season 2 dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk lingkungan di sekitarnya. Aku sebenarnya ya pengen berubah menjadi orang yang lebih baik. Setahun belakangan ini aku sudah mencoba bersosialisasi sama banyak orang, atau ngobrol dengan orang yang aku ngerasa kayak ini orang kurang asik, atau misalnya ini orang sebenarnya aku kurang suka, tapi aku berusaha buat ngobrol sama dia. Tujuannya adalah supaya aku bisa memahami bagaimana pandangan di seberang, atau bagaimana perspektif mereka sebagai manusia yang selama ini awal aku pikir mereka buruk, tapi ternyata tidak seburuk itu. Dan setelah aku akhirnya paham dengan pemikiran mereka dan tahu kenal dengan mereka, ya ternyata mereka bukan orang yang buruk juga. Dan di tahun ini juga aku sudah baca beberapa buku untuk nambah wawasan dan menambahkan perspektif baru dari kehidupan. Jadi aku menganggap anime Vinland Saga season 2 terbaik karena beresonansi dengan aku. Aku menggambarkan diriku sebagai Thorfinn yang mau berubah. Dan ya emang sebenarnya manusia itu emang harus berubah dari waktu ke waktu, nggak mungkin akan selalu sama. Sesimpel gini, sama seperti kalian yang dulunya suka anime action, suka anime yang berantem-berantem, dan sekarang udah makin tua malah sukanya sama anime slice of life, anime yang dibilang orang ngantuk. Dan ya itu aja dari aku, admin Yami. Tapi aku punya satu pesan lagi. Pesan itu adalah selera animemu sampah. Nggak, itu bercanda. Dari dulu ketika aku ngomong selera animemu sampah itu cuma bercanda. Agak dongo ketika ada orang yang menganggap itu serius, karena itu kedunguan yang mutlak itu. Ya terima kasih lah udah dengerin. Itu aja dulu, stay clean and sound. Mungkin banyak dari kita menilai anime bagus itu dari aspek animasinya, seberapa epik pertarungannya, atau storynya, seberapa unik cerita yang anime itu sampaikan, ataupun seberapa bagusnya anime itu dapat menyentuh perasaan emosi kita. Cuman kalian sadar gak, sebenarnya ada satu aspek yang justru menopang semua hal tadi. Tanpa aspek ini, maka pertarungan itu tidak akan seseru itu. Ceritanya akan terasa hambar dan kalian gak akan mendapatkan emosi sedalam yang kalian rasakan. Dan aspek itu adalah dialog, percakapan antara satu karakter dengan karakter lainnya. Pertarungan antara Tengen versus Gyutaro gak akan seepik itu kalau mereka cuman adu pedang dengan animasi yang wah. Tanpa dialog ya jadinya bakalan kayak abang-abang berotot versus bocah ceking aja. Confess-nya Hikigaya ke Yukino gak akan sefilosofis itu kalau mereka cuman kissing di atas jembatan doang. Pertemuan Shin dan Lena hanya akan menjadi kopdar antara dua sejoli tanpa bisa menyampaikan perasaan indah dan romantis kepada kita sebagai penontonnya jika mereka bertemu tanpa sepatah kata. Di tahun 2023 ini memang ada beberapa anime yang punya dialog atau percakapan yang bagus. Seperti percakapan antara dua ideologi Knut dan Thorfinn, atau sesimpel setiap percakapan yang ada di anime Frieren. Cuman bagi gua, dialog yang paling bagus, yang paling menyentuh hati gua dan emosi gua, tentu saja tidak lain dan tidak bukan ada di episode terakhir Attack on Titan. Di scene ini sosok Armin benar-benar menjadi sosok karakter yang nunjukin kalau hey Eren, gua emang kesel sama lu yang dengan bodohnya ngerambling dunia. Gua emang kesel sama lu sampai gua harus bunuh lo, tapi lu tetap temen gua. Di sini Armin itu sadar kalau beban Eren itu berat banget. Dia harus menanggung konsekuensi karena sudah memusnahkan umat manusia. Dia harus menanggung rasa bersalah itu sendirian. Lalu Armin bilang, hey, gue yang ngebikin lu jadi kayak gini loh. Gue juga punya andil dalam perbuatan keji ini. Kita sama. Disitulah Armin dengan sengajanya membuat beban Eren terasa lebih ringan karena dia juga ikut andil dalam dosa berat itu. Dan menurut gua di scene itu, di percakapan itu, semuanya itu perfect banget. Semua kata-kata yang mereka ucapin itu benar-benar disusun dan ditata dengan baik gitu. Benar-benar menjadi ending klimaks yang sangat bagus untuk menutup semua perjalanan hidup mereka. So, gua Our Laser, dan menurut gua episode terakhir Attack on Titan itu sangat layak buat jadi Anime of the Year 2023. Kita lanjut ke kreator selanjutnya. Halo semuanya, gue Kuruges dari channel Kuruges Anime.
Dan makasih banyak buat Megane Sensei yang udah ngajakin gue buat ikutan ngisi konten Anime of the Year tahun ini. Kalau ngomongin anime terbaik tahun ini, menurut gue sendiri yaitu Saikyo Onmyoji no Isekai Tenseiki. Ya kalian nggak salah denger, dan gue emang beneran suka sama anime ini. Ada beberapa alasan kenapa gue milih anime ini. Pertama, anime ini cukup berkesan bagi gue sendiri. Ya dari dulu sebenarnya gue itu suka banget sama anime yang mengambil konsep Onmyoji. Dan baru kali ini ada yang menggabungkannya dengan Isekai, jadi ya serasa komplit aja. Lalu kedua yaitu karakter MC-nya yang juga cukup menarik. Ya simpelnya dia itu pintar, licik, dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi apapun. Nah karena di awal dia udah langsung punya tujuan yang jelas, jadi gue itu selalu ngamatin dan penasaran apakah dia bakal konsisten dengan tujuan awalnya itu, dan itu menarik sih. Karena ada banyak situasi dan kondisi yang mengharuskan dia buat mengambil pilihan yang sulit. Dan ketiga yaitu tentunya konsep ceritanya yang terasa lumayan baru aja. Karena jarang-jarang ada anime isekai yang menggunakan konsep onmyoji seperti ini. Jadi sistem kemampuan dan kekuatannya tidak hanya terbatas pada magic isekai fantasi lain seperti pada umumnya, melainkan dikombinasikan juga dengan konsep kekuatan onmyoji seperti mantra kuno, kutukan, santet, ayakashi, dan sebagainya. Ya jadi kita serasa melihat dukun Jepang yang lagi menjelajahi isekai. Ya walaupun dari segi grafis dan animasinya sih memang gak yang bagus banget, tapi bagi gue udah sangat cukup buat dinikmati. Apalagi ditambah dengan musik-musik Jepang kuno yang semakin menambah kesan onmyoji-nya. Oh ya terutama kalau Saika lagi melantunkan puisi kuno yang sering dia nyanyikan, itu bagus banget sih. Karena sebagai pembaca novelnya, gue sama sekali gak menyangka kalau di animenya bakalan dibikin semenarik itu. Ya tentu sebenarnya ada banyak anime menarik tahun ini yang sudah gue tonton dan sempat bingung juga mau pilih yang mana. Cuma akhirnya gue mutusin buat milih anime ini karena ya emang cukup berkesan bagi gue sendiri, dan itu yang menjadi alasan utamanya sih. Ya itulah anime terbaik tahun ini versi gua, dan lanjut ke konten kreator lainnya. Anime of the year dari gua, ya udah jelas lah, Kimi Zero dong. Ya enggak lah, masa iya Kimi Zero gitu kan. Bercanda. Anime of the year dari gua itu adalah Oshinoko. Tadinya sih gua mau ngasih Sousou no Frieren ya, tapi ya setelah gua lihat list anime tahun ini yang rilis gitu kan, ya fix sih gua bakal ngasih ke Oshinoko. Kenapa Oshinoko? Karena dari Oshinoko kita jadi tahu tuh, ya kan, dunia gelap entertain kayak apa sih, ya kan, mulai dari perselingkuhan, pergaulan bebas, mental para artis, terus juga anak yang dirahasiakan, hubungan rahasia, personal branding, jaga image, dan masih banyak lagi lah hal yang kita ketahui dari Oshinoko ini tentang dunia gelap entertain. Dan ya apalagi yang paling relate ya komen-komen jahat netizen ke para artis yang bisa sampai mempengaruhi mentalitas artis itu sendiri dan ya menyebabkan kematian juga kan. Ya ini relate banget lah, apalagi buat industri Jepang gitu kan. Jadi pas gua nonton Oshinoko itu kayak ketampar gitu sama realita, ya kan. Hey, dunia entertain tidak seindah itu loh, jagalah mulutmu gitu kan. Apalagi ya pada dasarnya gue kan emang suka juga ya sama cerita-cerita yang deep gitu, yang modelan Oshinoko kayak gini ya. Terlepas dari misteri siapa bapaknya Aqua dan Ruby yang jadi pembunuhnya si Ai juga, yang sampai ending progresnya ya gitu-gitu doang gitu ya. Tapi ya itu kan bukan cerita utama dari Oshinoko tuh, yang mana ya premis awal dari Oshinoko itu kan udah dunia gelap dari dunia entertain, sedangkan misterinya itu cuma bonus aja menurut gua. Dan misterinya sebagai bonus itu juga udah bagus banget ya, bukan sekedar bonus yang penting ada aja gitu loh. Selain masalah cerita, setiap karakter juga punya trouble-nya masing-masing nih. Jadi kita nggak ngelihat kalau Aqua dan Ruby doang yang punya masalah. Terlebih lagi masalah yang dialami sama orang-orang di sekitar Aqua sama Ruby itu masalah yang bisa banget terjadi di dunia nyata. Kayak Akane yang insecure, terus dapat komenan negatif dari netizen ya kan, sampai pengen bunuh diri. Arima yang dulunya artis cilik, terus popularitasnya itu drop. Terus siapa lagi tuh yang kucing yang punya masalah finansial dan umur gitu kan. Dan ya masih banyak lagi lah trouble-trouble yang dialami sama setiap karakter dari Oshinoko. Dan ini mengingatkan gua gitu sama anime Clannad yang setiap karakternya punya masalah masing-masing dan gak bisa beranggapan kalau masalah MC itu yang paling berat gitu loh. Karena ya banyak faktor yang menentukan itu. Dan ini juga yang jadi pelajaran penting buat para penontonnya ya kan, terutama penonton Oshinoko. Jadi kayak, hey, di luar sana masih banyak loh yang masalahnya lebih berat dari kamu, bukan hanya kamu yang punya masalah gitu kan. Dan ya poin itu dapat banget lah ke gua gitu kan. Dan selain jalan cerita dan pelajaran yang bisa diambil dari Oshinoko ya kan, anime ini juga punya
lagu anime terbaik di tahun 2023, terutama openingnya kan Idol ya. Siapa sih wibu yang nggak tahu sama opening dari Oshinoko sampai Indomaret ya kan, deket rumah gue itu nyetelnya lagu gituan mulu anjir. Ditambah ending songnya juga nggak kalah bagus gitu. Begitu juga sama back soundnya. Jadi ya kalau soal musik, Oshinoko perfect lah ya kan, nggak ada lawan gitu loh. Dan terakhir kenapa gue suka sama Oshinoko? Karena visualnya yang juga indah. Kalau kita ngomongin anime, udah pasti kita bakal ngomongin visualnya juga, ya kan? Karena ya itu salah satu daya tarik anime juga. Ya walaupun gua akuin ya kan, poin ini Oshinoko bukan yang terbaik, visualnya bukan jadi yang terbaik, tapi buat visual, Oshinoko masuk 5 besar sebagai visual terbaik di tahun ini. Apalagi dengan tambahan-tambahan detail-detail kecil di setiap scene-nya ya kan. Kayak stick waktu idol grupnya si Ruby itu debut gitu kan. Dan ya masih banyak lagi lah detail-detail kecil yang ditampilin di anime Oshinoko. Dan ya menurut gue Oshinoko pantas sih buat jadi anime of the year tahun ini. Dan ya itu aja dari gue. Mari kita dengerin pendapat yang lain soal anime of the year dari mereka. Halo semuanya, gue Nero dari channel Neronime. Terima kasih untuk Bang Megane Sensei karena telah mengajak collab di konten tahunannya kali ini, yaitu Anime of the Year 2023. Nah langsung aja, menurut gue sendiri, Anime of the Year atau anime terfavorit di tahun 2023 ini jatuh kepada anime romance asupan gula berjudul Otonari no Tenshi-sama. Nah yang pertama, kita ngomongin dari sisi adaptasi dan animasinya. Anime ini digarap oleh studio Project Number 9, di mana studio ini bisa dibilang sudah akrab dan berpengalaman dalam mengadaptasi anime bergenre romance. Beberapa anime yang sebelumnya telah digarap oleh studio ini adalah Higehiro dan Netoge no Yome. Jadi untuk kualitas animasinya sudah tak perlu diragukan lagi. Studio ini juga sudah berhasil menganimasikan Mahiru, waifu kita semua, dengan sangat sempurna. Selanjutnya kita ngomongin dari segi ceritanya. Simpelnya, anime ini berfokus pada kisah percintaan dua karakter utama kita, yaitu Amane sebagai MC dan Mahiru sebagai heroinnya. Mulai dari yang awalnya mereka tak saling kenal, perlahan-lahan berkembang menjadi dekat, hingga bagaimana akhirnya menjadi happy ending. Sekilas, anime ini memiliki plot romance seperti pada umumnya, namun yang membedakan anime ini memiliki unsur romance yang lebih kental. Berbeda dengan anime romance lainnya yang berfokus ke unsur dramanya, seperti misalnya Higehiro, atau anime romance yang berfokus ke unsur komedinya, seperti misalnya Netoge no Yome, Otonari no Tenshi-sama ini benar-benar berfokus pada unsur romansnya. Ada banyak scene romance atau bucin yang bisa dibilang sangat manis di sepanjang ceritanya. Karena itu jugalah anime ini pantas disebut sebagai asupan gula yang bisa bikin diabetes. Nah yang terakhir, kabar baiknya adaptasi anime Otonari no Tenshi-sama ini juga telah dikonfirmasi akan berlanjut ke season 2. Nah jadi mungkin itu anime of the year 2023 ini menurut gua sendiri. Oke next kita lanjut ke teman-teman yang lainnya. Halo, aku Ami dari Lolimendo. Di 2023, banyak banget anime bagus yang dirilis. Tapi bagi aku, anime Natsue no Tunnel Sayonara no Deguchi pantas banget jadi anime of the year tahun ini. Iya, aku tahu kok kalau Natsue no Tunnel itu dirilis September 2022. Tapi itu cuma di Jepang aja. Soalnya Natsue no Tunnel ditayangkan secara global, terutama di Indonesia pada tahun 2023. Lebih tepatnya November kemarin. Aku milih anime ini sebagai anime terbaik yang aku tonton tahun ini karena anime ini relatable banget sama kehidupan kita, terutama aku. Walaupun dikemas dengan sebuah urban legend, tapi pesan tentang kehampaan, ketakutan, kecemasan, kehilangan, dan penyesalan yang sangat teramat tergambarkan. Dan momen yang bikin aku nangis itu pada akhir film, di mana Tono sadar kalau dia seharusnya menghargai momen yang ia jalani saat ini dan bukan malah terjebak dengan penyesalan masa lalu yang gak bisa dia ubah. Untuk anime of the year selanjutnya apa ya? Next. Halo guys, gue Juki dari channel Wibunimetub. Kalau kata gue sih anime paling bagus pada tahun 2023 jatuh pada anime Boku no Kokoro no Yabayatsu. Jadi, buat yang belum tahu, anime ini menceritakan tentang seorang cowok SMP yang terlihat pemalu bernama Gyotaro Ichikawa. Namun, di balik wajahnya yang polos itu, Ichikawa mempunyai fantasi yang terbilang ekstrim. Ichikawa selalu ngebayangin hal-hal kejam kepada temannya, khususnya Yamada.
seorang cewek paling cantik di sekolahnya tersebut. Tapi fantasinya tersebut mulai pudar ketika Doi mulai melihat sisi lain dari Yamada. Begini, hampir setiap hari tuh Ichikawa berkunjung di perpustakaan sekolahnya. Dan setiap hari juga Doi bertemu dengan Yamada. Jadi, selama pertemuannya dengan Yamada di perpustakaan, Ichikawa menyadari bahwa teman sekelasnya yang tampak sempurna sebenarnya adalah cewek yang tidak peka terhadap situasi di sekitarnya. Nah, karena hampir setiap hari mereka habiskan waktu bersama, akhirnya tumbuhlah perasaan suka terhadap Yamada. Yang niatnya mau menghancurkan Yamada, kini Doi mempunyai keinginan lain, yakni untuk melindungi Yamada dengan segala cara. Ini anime adem banget buat ditonton. So, itu sih pendapat gua mengenai anime terbaik di tahun 2023. Next, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Thank you. Oke, kalau sudah masuk giliran gua, artinya kita sudah berada di penghujung konten Anime of the Year. Buat gua yang sudah nonton semua anime isekai tahun ini, tidak ada satupun judul isekai yang bisa gua bilang bagus banget. Padahal ada lebih dari 30 judul anime isekai yang rilis di tahun ini. Jadi, gua tidak akan memilih satupun anime isekai sebagai Anime of the Year gua. Nah, kalau disuruh milih, sejujurnya gue pengen banget pilih Frieren karena ini adalah anime paling OP di tahun ini. Tapi gue nggak mau konten ini malah berubah jadi Frieren of the Year karena saking banyaknya yang milih anime ini. Jadi pilihan yang tersisa buat gue hanya ada dua, yaitu Danmachi Season 4 dan Dark Gathering. Sejauh ini Danmachi Season 4 adalah season terbaik dan tergila dari keseluruhan series Danmachi, terutama scene boss fight Hestia Familia melawan Ampis Baena. Sebagai orang yang suka banget main game Souls-like, scene battle mereka melawan Ampis Baena berhasil ngasih perasaan teror yang sama ketika gue bertemu boss monster di game Souls-like. Mulai dari scene entrance-nya yang keren, fase 2 yang bikin kaget, dan betapa keras usaha yang harus dilakukan untuk bisa menumbangkan Ampis Baena. Scene Bell terjebak di lapisan bawah bersama Ryu juga sangat mengerikan. Walaupun battle terakhir Bell melawan Juggernaut terasa kurang seru kalau dibandingkan dengan Ampis Baena. Sementara Dark Gathering berhasil jadi salah satu anime horor terbaik yang pernah gue tonton sampai detik ini. Padahal gue adalah tipe orang yang lumayan anti dengan anime horor. Mungkin alasan kenapa gue masih bisa menikmati anime ini karena visual animenya yang jelek, sehingga gue nggak begitu terganggu ketika melihat ada scene disturbing yang muncul. Tapi meskipun visualnya jelek, cerita anime ini justru nggak main-main. Ada banyak momen yang bisa bikin gue geleng-geleng kepala ketika lagi nonton anime ini. Mulai dari cliffhanger yang bikin nagih, plot twist cerita yang gak main-main, dan backstory tiap hantu yang sangat menarik. Bayangkan, ada satu episode yang awalnya terasa bakalan jadi episode santai. Tiba-tiba ditutup dengan sangat kampret karena ada dua sosok yang saling bertemu dan siap bertempur. Konsep battle-nya pun tidak kalah unik dan sangat jarang kita temukan di anime lain. Kapan lagi loh kita bisa nemu anime yang setannya diadu layaknya Pokemon? Bisa ditangkap, disimpan, bahkan bisa evolusi. Nah, kalau disuruh milih, sepertinya gue bakalan milih Dark Gathering sebagai Anime of the Year gue untuk tahun ini. Meskipun Danmachi Season 4 bagus banget, Dark Gathering masih jauh lebih bagus, setidaknya buat gue pribadi. Nah, itu tadi Anime of the Year 2023. Gue ucapkan terima kasih banyak untuk semua channel YouTube yang sudah mau ikutan di konten ini. Mau itu channel YouTube yang baru ikutan di tahun ini ataupun yang udah ikutan dari tahun lalu. Seperti yang sudah kalian tonton tadi, kita semua mempunyai cara penyampaian masing-masing dan cara penilaian sendiri. Ada yang milih berdasarkan sistem eliminasi, ada yang milih berdasarkan kualitas produksi, dan ada pula yang milih berdasarkan preferensi pribadi. Itulah yang namanya selera, dan setiap orang mempunyai seleranya masing-masing. Beda pendapat dan beda pilihan bukanlah tanda kalau kita semua saling bermusuhan, melainkan tanda kalau kita semua sama-sama manusia yang mandiri dalam menentukan pilihan. Sekali lagi, gue ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk semua channel YouTube yang sudah mau ikutan di konten ini. Kalau kalian sadar, ada beberapa channel YouTube yang tahun lalu sempat ikutan, tapi tahun ini tidak lagi ikutan. Ada banyak alasan kenapa mereka nggak bisa ikut, mulai dari channelnya yang udah nggak aktif, lagi fokus ke urusan di real life, ataupun karena lagi sakit. Jadi mohon pengertiannya, doakan saja semoga mereka mau ikutan di tahun depan. Target gua untuk tahun depan adalah ngebuat konten Anime of the Year yang durasinya bisa sampai 2 jam. Bahkan kalau bisa, gue pengen ngajak channel YouTube luar negeri untuk ikutan di konten ini. So, semoga aja tahun depan bisa lebih meriah lagi. Mungkin itu saja untuk tahun ini. Gue ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton setia channel Megane Sensei. Gue ucapkan terima kasih juga kepada para member setia channel ini. Dan tentu tidak lupa ucapan terima kasih untuk para sultan dan donatur di channel ini. Mau yang sudah support gue lewat super chat, super stiker, dan juga saweria. Kalian semua adalah alasan kenapa channel ini masih bisa bertahan sampai detik ini. Gue juga ucapkan permintaan maaf kalau saja dalam setahun terakhir ada banyak perkataan gue yang salah ataupun ngebuat kalian sakit hati. Sampai jumpa tahun depan dan selamat menyambut tahun baru. Dan inilah hadiah tahun baru dari gua. Bye-bye. Oh, I guess that was
hope you'll wake me up again someday. We'll have new games for us to play. Not as if my conscience doesn't disobey.